Kebanyakan palu punya celah di bagian atasnya yang pas banget sama ukuran paku. Dengan begitu, memalu paku di dinding jadi lebih mudah dan nggak akan kena tangan. Saku tambahan di sisi kanan jas disebut saku tiket. Dulu saku itu dipakai buat nyimpen koin biar orang-orang yang naik kuda bisa bayar jalan tanpa harus buka jas. Waktu kereta api jadi populer, saku ini dipakai buat nyimpen tiket. Tonjolan kecil di tombol F dan J pada keyboard ngebantu orang buat nemuin tombol yang tepat tanpa perlu menunduk. Keyboard dilengkapi dengan kaki kecil. Berkat ini kamu bisa memiringkan keyboardnya dan ngeliat tombol mana yang kamu tekan. Tapi ingat ya, keyboard yang miring bikin tangan kamu pegel. Lagi pula, kamu nggak perlu ngeliat keyboard waktu ngetik kan? Bungkus keripik diisi udara sebagai bantalan selama pengiriman. Udara ini bukan oksigen, soalnya oksigen malah bikin keripiknya cepat tengik. Produsen memakai nitrogen karena bikin keripik tetap renyah. Lingkaran berwarna di bungkus keripik juga punya fungsi loh. Produsen butuh lingkaran itu buat mengatur warna kemasan dan nunjukin warna tinta apa yang digunakan pada kemasan. Kayaknya mereka nggak mau ngeliat bungkusnya aja deh. Tanda di bagian bawah kemasan pasta gigi dibuat untuk robot pabrik. Wah, mereka mau punya gigi bersih juga ya? Enggak kok. Dengan adanya kotak berwarna itu, mesin jadi tahu di mana harus memotong dan melipat kemasan pasta gigi. Lekukan kecil di kotak coklat dirancang buat penggemar coklat. Tekan lekukan yang paling dekat dengan coklat yang mau kamu makan. Coklat itu bakal langsung keluar dari kotak begitu tonjolan ditekan. Ajaib ya? Lubang di batang lollipop dibuat demi keselamatan. Kalau batangnya nggak sengaja tersangkut di tenggorokan, lubangnya bakal mencegah kamu kehabisan napas. Semua wadah tiktak dirancang buat mengeluarkan satu permen setiap kali kamu membukanya. Ada lekukan di tutupnya yang berbentuk sama kayak permen itu. Balikkan aja wadahnya dan kocok pelan-pelan. Waktu kamu buka, satu tiktak bakal tersangkut di lekukan tutupnya. Itu baru canggih. Kayaknya stiker di buah nggak ngasih informasi apa-apa deh. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, ada beberapa angka yang sebenarnya bisa ngasih kamu informasi. Kalau ada 5 digit dan awalnya adalah angka 9, itu pertanda bagus. Berarti itu produk organik. Kalau ada 4 digit dan angka pertamanya adalah 3 atau 4, berarti buah itu ditanam secara konvensional. Nah, kalau angkanya berawalan 8 dan ada 5 digit, sebaiknya nggak usah dibeli. Uang dolar juga punya rahasia. Huruf besar dengan bingkai nunjukin bank mana yang mencetak uang ini. Ada 12 bank Federal Reserve di Amerika Serikat yang menyebarkan mata uang. Misalnya, huruf L nunjukin uang itu dicetak di San Francisco. Angka pada telur adalah bagian dari sistem pelabelan. Sistem ini digunakan di banyak negara. Angka pertama nunjukin cara produksinya. 2 huruf setelah itu nunjukin negara tempat telurnya diproduksi. Lalu, kamu bisa nemu angka registrasi. Ini nunjukin lembaga ayam petelurnya. Angka pertamanya bisa beragam dari 0 sampai 3. 0 berarti itu telur organik, 1 berarti telur free range, artinya telur itu dihasilkan oleh ayam yang dibolehkan berkeliaran di luar. Hei, ayo pulang! Angka 2 berarti telurnya dihasilkan dalam kandang deep litter. 3 berarti kamu akan beli telur dari ayam kandang. Kode batang bikin proses pembelian jadi lebih cepat. Kalau kodenya terdiri dari 12 digit, yang paling kiri adalah pengenal sistem. Misalnya, angka 2 berarti barang itu ditimbang secara acak. 3 dipakai buat produk kesehatan. 5 digit berikutnya nunjukin produsen produk. 5 angka setelah itu adalah nomor produk. Dan yang terakhir adalah angka periksa. Pemindai butuh angka itu buat mastiin kodenya bisa dibaca dengan benar. Jepit plastik warna-warni di kemasan roti nunjukin waktu pembuatannya. Kalau Senin bakal ada jepit biru, Selasa warnanya hijau, Kamis merah, Jumat putih, dan di hari Sabtu cari roti baru dengan jepit warna kuning. Oh iya, bakal ada kuis di akhir video ini, tungguin ya. Coba perhatiin kemasan Heinz deh, kamu nemu angka di atasnya nggak? Angka itu nunjukin baris pengisian mana waktu kemasannya diisi. Makanya produknya sama, tapi angkanya beda. Stik pengaduk kopi berlubang buat ngebantu mengurangi hambatan dari minuman. Dengan gini, gula jadi lebih mudah diaduk. Desain ini bikin stik plastik lebih kuat dan nggak akan bengkok pas kena air panas. Karena stik pengaduk ini berlubang, plastik yang dipakai juga jadi lebih sedikit. Duh, kenapa sih sumpitnya nyatu?
Kalau sekali pakai, sumpit harus disatukan dengan kayu buat ngebuktiin bahwa sumpit itu belum pernah digunakan. Semoga aja memang belum ya. Botol punya leher panjang biar minuman kamu dingin lebih lama. Pegang di bagian lehernya, jangan di badan botolnya. Nah, minuman kamu jadi nggak bakal cepat hangat. Botol soda nggak pernah diisi penuh, selalu ada ruang antara cairan dan tutupnya. Soalnya, minuman ini mengandung karbon dioksida. Gas ini bisa memuai kalau botolnya panas. Jadi, kalau nggak ada celah, botolnya bakal pecah karena tekanan yang menumpuk di dalam. Waktu kamu membuka minumanmu, gasnya keluar dalam bentuk gelembung. Makanya, minuman kamu biasanya meluap. Masalah itu bisa diakali dengan bikin celah antara cairan dan tutupnya tadi. Kecuali kalau kamu kocok-kocok minumannya terus dibuka. Aku sih nggak mau coba. Ada tali di kemasan kapas biar bisa digantung. Di bagian bawah kemasan itu juga ada garis putus-putus. Kalau kamu robek di bagian garis itu, kamu bisa ngambil kapasnya dengan mudah. Lubang di dekat pinggiran wastafel berfungsi buat mencegah air meluap. Air berlebih bakal masuk ke pipa sifon. Jadi, lantai kamu bakal tetap kering kalau kamu lupa nutup keran. Aku nggak pernah ngelakuin itu juga kok. Ternyata terali hitam di microwave bukan hiasan keren. Namanya tameng Faraday. Fungsinya buat mencegah gelombangnya keluar dari microwave. Ini juga mempercepat proses pemanasan biar kamu bisa lebih cepat makan sisa makanan kemarin. Titik-titik hitam di kaca depan mobil meredam sinar matahari yang bikin silau mata. Bingkai ini menghalau sinar UV. Itu jadi kayak kacamata hitam buat mobil. Jangan marah sama potongan kecil yang ada di kabel komputer yang nyangkut buat kesekian kalinya ya. Silinder ini, bentuk sama ukurannya bisa beragam sih. Sebenarnya ngebantu mencegah gangguan dari sinyal lain, misalnya kayak yang dikeluarkan ponselmu. Garis-garis di colokan headphone punya fungsi beda-beda loh. Suara mono ditunjukkan dengan 1 garis, suara stereo ditunjukkan dengan 2 garis. Kalau ketimpuk bola bisbol jadi nangis. Maaf, lanjut ya. Kalau headset kamu punya mikrofon bawaan, berarti ada 3 garis. Lembaran kosong pada buku sebenarnya bukan buat tanda tangan penulis. Itu bagian dari proses produksi. Buku dicetak pada lembaran besar, jadi 1 lembar bisa buat 4 halaman. Kalau 1 buku punya jumlah halaman yang ganjil, kemungkinan bakal ada halaman kosong buat catatan. Kalau bulu biru di sikat gigi udah pudar, berarti waktunya beli sikat gigi baru. Bentar, aku mau ngecek punyaku dulu. Biasanya ada gel silika di dalam tas, sepatu, dan banyak barang lain yang kamu beli. Gel ini menyerap kelembapan berlebih. Jangan dibuang ya. Waktu sepatu kamu basah, masukkan gel silika ini ke dalamnya. Kancing di belakang kerah kemeja bisa bikin dasi nggak keluar-keluar. Terus, lingkaran kecil di belakang kemeja bisa dipakai buat menggantung kemeja biar nggak kusut. Kancing kecil di celana jeans disebut rivet. Awalnya, rivet dipasang biar jahitan celana nggak gampang robek. Dulu, sebagian besar penambang dan pekerja lain memakai celana jeans. Makanya, jenis celana ini harus kuat. Meskipun sekarang celana jeans nggak dipakai buat pekerjaan berat, tradisi menggunakan rivet masih dipertahankan. Dulu kamu cuma lihat tambalan bentuk wajik dengan celah di tas-tas gunung. Fungsi utamanya adalah untuk membawa tali. Tapi sekarang wajik dengan celah ini ada di hampir setiap ransel. Kamu pasti pernah nemu secari kain kecil di baju yang baru kamu beli. Kamu bisa pakai itu buat ngecek bahannya. Coba cuci dulu kain itu. Kalau kamu ngelihat kainnya luntur, melar, atau muncul serat-serat menggumpal, seenggaknya kamu nggak merusak bajunya. Kamu masih nungguin kuis jepit roti ya? Aku bercanda kok, buat seru-seruan aja. Tapi aku suka komitmenmu, jangan kapok ya.